Selamat siang Ibu, kami beserta Siang. manajemen Rumah Sakit Immanuel ikut bersyukur atas kesembuhan Ibu dan mengucapkan terima kasih karena Ibu telah berkenan untuk berbagi cerita dan pengalaman selama Ibu dirawat di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Ibu, dapatkah Ibu ceritakan gejala apa yang Ibu rasakan sebelum Ibu dinyatakan positif COVID-19? Sebenarnya pada tanggal 15 tuh saya masih ibadah ya. Iya. Masih ibadah. Terakhir itu tanggal 20-nya saya udah merasakan nggak enak badan gitu. Batuk-batuk sedikit. Tapi demam. Saya minum paracetamol untuk penurun panas gitu. Tapi ternyata 4 jam kemudian naik lagi. Begitu terus selama hampir 1 minggu. Nah, selama hampir 1 minggu itu saya sempat ke puskesmas. Nah, dari puskesmas ditolak. Ibu di rumah aja katanya. Makan sayur, buah-buahan, istirahat yang cukup, jangan stres katanya gitu. Nanti ini bisa sembuh sendiri katanya gitu. Nah, tapi kemudian saya merasakan lebih nggak enak gitu. Mulai kalau bicara atau saya beraktivitas mulai ngos-ngosan gitu, seperti yang capek gitu. Nah, demamnya terus, batuknya juga nambah, jadi lebih sering gitu. Nah, kemudian atas saran adik saya, udah kalau puskesmas nggak mau terima, ke IGD aja cepet, nanti biar tahu ini DB atau penyakit apa gitu, karena demam terus kan. Lagian saya pernah DB, mahnya ini lambungnya mulai sakit. Nah, waktu itu juga lambung saya udah mulai terasa sakit gitu, cuman merah-merahnya nggak keluar. Jadi saya ininya tuh lebih ke DB aja gitu. Nah, begitu sampai di rumah sakit pagi-pagi, ya biasa ada prosedural seperti tanya-tanya gitu ya, terus diperiksa ini itu, sampai di foto torak Ibu ya. Karena ada sesekan sedikit. Nah, waktu udah di foto torak dan diperiksa darah, waktu itu ininya turun, trombositnya agak turun katanya gitu. Cuman masih di situ juga masih belum terindikasi COVID, masih belum gitu. Nah, terus anak saya ditanya-tanya juga sama dokter Teguh waktu itu, gimana ceritanya gimana katanya gitu. Saya kan di rumah terus, nggak kemana-mana, paling ketemu tukang sayur kayak gitulah, belanja di depan itu juga. Nah, anak saya nih kan ada yang kerja di beverage gitu, food and beverage. Nah, dia yang sering ketemu orang banyak. Ya nggak tahu ya, mungkin aja dari salah satu mereka tuh ada juga yang ODP, tapi ya nggak bicara gitu. Nah, hanya kemungkinannya itu karena yang sering pulang pergi kan anak saya gitu. Jadi saya juga nggak tahu di mana kapan dia ininya yang nularin saya gitu ya, nggak tahu gitu. Jadi saya ini aja menuding-nuding gitu. Jadi nggak tahu saya persisnya. Nah, udah gitu dokter Teguh bilang ini foto toraknya kurang bagus katanya, terlalu banyak bercak. Jadi Anda tuh suspek COVID katanya gitu. Saya tuh sempat kaget juga gitu ya. Nggak nyangka gitu sampai saya bisa dapat itu. Nah, jadi di ini dipindah dari ruang lukas, harus pindah ke IGD aja, di sana itu khusus orang-orang yang kena COVID katanya gitu.
Jadi kami dari saya tuh dipindah lagi dari ruang Lukas ke IGD situ. Nah, Ibu sejak Ibu dinyatakan positif sampai Ibu sembuh dari COVID-19 itu berapa lama Ibu? Saya tuh kan di IGD, saya masuk tanggal 28 pagi. Tanggal 30 tuh saya baru di swab gitu. Jadi tanggal 30 kemudian baru di swab ya. Waktu tanggal 30 ini di swab tuh hasilnya positif. Itu kan saya nunggu ini juga 1 minggu gitu ya dari ini. Cuman dalam 1 minggu itu saya kan dikasih pengobatan, dikasih segala macam lah ini sampai kondisinya udah mulai membaik. Saya dipindah ke ruang Jochebed itu. Selain tadi yang sudah Ibu ceritakan, yang sudah Ibu alami di Rumah Sakit Immanuel, ada pengalaman lain Ibu selama Ibu dirawat? Setelah dari ruang Lukas ke IGD, Ibu langsung ke ruangan Jochebed ya Bu, setelah Ibu dinyatakan COVID-19. Iya. Di sana sih saya udah lebih nyaman ya kalau di dirawat di ruang Jochebed ya. Lebih nyaman karena udah bisa lihat matahari, buat saya udah menambah motivasi Ibu untuk lebih sembuh ya Bu ya. Ibu selain tadi Ibu sudah semangat Ibu untuk sembuh, Ibu juga mengkonsumsi obat-obatan dari rumah sakit dan obat-obatan suplemen yang memang sudah setiap hari Ibu konsumsi ya Bu. Ada faktor penting lain nggak yang mempengaruhi Ibu untuk Ibu semakin mendorong Ibu untuk tetap sembuh? Saya lebih yang pasti saya positive thinking aja. Positive thinking ya. Yang positive thinking dan selalu memperkatakan kepada saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Itu. Aktivitas Ibu dalam sehari ini selama Ibu dirawat, selain berbaring tentunya mungkin ya. Kalau saya nggak mau berbaring terus. Oh justru itu ya, mungkin apa aja Bu? Boleh Ibu sharing? Kalau saya sih karena saya pengen cepat sembuh, jadi saya sering jalan-jalan aja di Ibu melakukan aktivitas dalam kamar jadi entah itu duduk, entah itu ini, pokoknya saya ambil olahraga ringan yang bisa pernapasan gitu. Dokter yang merawat Ibu selain Dokter Teguh juga tadi ada? Seingat saya sih Dokter Santoso. Oh iya, jadi ada beberapa dokter. Ada beberapa dokter yang menangani itu. Saya nggak ingat semua sih, cuman yang saya ingat tuh Dokter Santoso, Dokter Mirza ya, Dokter Mirza, terus Dokter Vera, sama Dokter Agung. Jadi setiap hari Ibu dengan semangat Ibu untuk saya pasti sembuh dengan semua terapi yang sudah diberikan rumah sakit nih. Ibu, di pertanyaan terakhir nih, kiat-kiat apa yang dapat Ibu bagikan untuk saudara-saudara kita selama Ibu menjalani pengobatan di Rumah Sakit Immanuel? Pertama ya harus berdoa ya. Kita tetap harus berdoa karena doa itu adalah obat yang paling utama ya. Semangat dan positif thinking itu yang harus jadi yang landasan utama kita tuh, karena kita punya pikiran yang positif pasti punya semangat kan. Nah dengan semangat itu kita iniin diri ya, memicu diri kita untuk lebih cepat sembuh gitu. Terima kasih Ibu untuk semuanya, apa yang sudah Ibu bagikan untuk kami dan semua nanti yang akan mendengarkan apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Tentunya hati yang gembira adalah obat ya Bu ya. Semangat. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita satu hati lawan corona, bersama kita bisa.